Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Regina Fiona Amelia dengan NIM 2205561. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rina Heriani, SPD MPD. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah media pembelajaran bahasa Indonesia yang menarik, yaitu Cerita Biba, bijak bicara, bijak berbelanja. Cerita Biba adalah media pembelajaran interaktif untuk kelas 2 sekolah dasar pada materi Aku Harus Menghemat Uang. Media ini mengajarkan bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna. Melalui kegiatan mengelola uang, anak-anak diajak untuk bijak berbicara dan juga bijak berbelanja. Melalui Cerita Biba ini, pembelajaran berfokus pada 5 capaian pembelajaran, khususnya pada keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, menulis, membaca, dan terakhir adalah memirsa, khususnya pada media digital. Lalu, tujuan pembelajarannya adalah anak mampu mengemukakan gagasan baik secara lisan maupun tulisan dari kegiatan yang telah dilakukan, terutama saat mereka berkomunikasi dan menyampaikan pendapat mereka saat jajan dan juga pentingnya menghemat uang. Nah, Cerita Biba ini memiliki beberapa kegiatan menarik. Yuk kita intip satu persatu. Kegiatan pertama adalah tebak profesi. Media ini dibuat menggunakan EduCaplay. Anak-anak menekan gambar profesi seperti guru, dokter, atau polisi, dan belajar bahwa setiap pekerjaan menghasilkan uang. Kegiatan kedua adalah jajan di kantin. Selanjutnya, kegiatan jajan di kantin ini, anak bermain peran sebagai pembeli dan guru sebagai penjual. Media ini memiliki 2 versi, baik secara fisik maupun digital. Kegiatan ketiga, ini alasanku menabung. Setelah simulasi jajan, anak menulis di LKPD berbentuk dompet. Mereka menuliskan barang yang dibeli dan alasan memilih untuk menabung. Yang terakhir adalah kegiatan keempat, Aku Berani Berbicara. Di sini semua anak, baik yang belum lancar menulis maupun yang sudah bisa, wajib menyampaikan gagasannya melalui Padlet. Mereka memilih kartu yang sudah disediakan dalam Padlet, lalu merekam suara pendapat mereka tentang kegiatan jajan, menabung, dan bagaimana cara menggunakan uang dengan bijak. Menulis di LKPD dompet hanyalah sebagai latihan, tapi kegiatan berbicara ini menjadi penutup utama. Karena inti dari Cerita Biba adalah bagaimana anak belajar untuk bijak berbicara. Lalu, bagaimana cara penggunaan media pembelajaran Cerita Biba? Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah guru menggunakan salindia pembelajaran dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah ajak anak berdiskusi tentang profesi dan juga uang. Lalu yang ketiga adalah ajak anak bermain tebak profesi di EduCaplay. Lalu berikan kesadaran bahwa dengan bekerja kita bisa menghasilkan uang. Yang keempat adalah mereka melakukan simulasi seperti jajan di kantin dengan media yang sudah disediakan. Lalu yang kelima adalah mengisi LKPD dompet. Dan yang terakhir adalah ajak anak berani berbicara di media Cerita Biba ini tentu saja memiliki kelebihan dan juga kekurangannya itu sendiri. Kelebihan media pembelajaran Cerita Biba tentu saja interaktif, menyenangkan, dan juga sangat kontekstual dengan kehidupan anak. Tapi Cerita Biba ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah akan sangat sulit sekali jika internet ini tidak lancar dan juga perlu memakan waktu untuk persiapan. Cerita Biba ini bukan hanya mengajarkan tentang pentingnya jajan dan menabung saja, tetapi mengajarkan bagaimana anak bisa bijak berbicara dan juga bijak berbelanja. Melalui media ini, saya harap anak bisa berkomunikasi dengan sopan, menulis dengan percaya diri, dan juga berpikir bijak setiap hari. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan komen untuk Cerita Biba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.